Selamat malam. Selamat malam, Sik. Kurang gede. Suaramu kok tiba-tiba cilik, Sik. Loh, yang Oh, apa wis gede, sih? suaramu gede. Wis. Gede Wis. loh, Rek. Wis, oke. Selamat malam, teman-teman. Masuk bab 4 sekarang. Iya, Bab oke. 4, Selamat bagian selamat kedua. malam, kawan-kawan. Kawan-kawan. Oh, ngawur. Iki lho, Rek, sing marah-marah ya, Rek. Jan. Selamat malam, kawan-kawan. Gitu. Ya apa tuh? Masuk Ya apa bab tuh? masuk bab 4, Bab bagian 4. kedua, Oh, Sik. kekuatan petani. Sik. Oke, Bagian duanya itu kekuatan. kemunculan dan penyebaran produksi pangan. Oke, jadi aslinya itu ya, aslinya itu adalah Hmm, judulnya di apa? Part 2 itu ya. Part 2 itu bagian 2 itu The Rise of ya, Spread of Food Production ya. oke. Spread of Food Production. Nah, chapter 4-nya itu adalah farmer power ya, kekuatan petani sih memang. Hmm, Ya, seperti seperti layaknya siapa namanya Jared Diamond itu ya, itu memang Jared Diamond ini santai-santai nggak play gitu ya, santai-santai nggak play gitu ya. Nah, di alinea pertama di bukunya itu disebutkan as a stranger gitu ya. As a stranger. Ya. Sorry, as a teenager ya. As a teenager gitu. Sebagai orang pada masih saat dia umur remaja. belasan tahun remaja, I spent the summer of 1960s 1956 ya, 56 ya. 56. Ya, dia itu di Montana gitu ya. Dia di Montana. Ya, in Montana working for an elderly farm. Jadi dia itu bekerja pada uh, se- di pertanian gitu ya. Jadi pada saat remaja itu si siapa namanya Jared itu menghabiskan musim panasnya tahun 56 itu di Montana gitu ya. Hmm, Sambil kerja. Jadi dia itu bekerja loh ya. Sambil bekerja untuk ya bekerja mungkin ya ya apa ya namanya kayak kan lah tuh ngenger ngono. ya. Palingan loh ya itu ngenger di petani tua ya. Nah, yang namanya Fred Hirschi gitu ya. Nek gak salah. Nanti kamu anu ya, Ya, aku salah dikoreksi Fred ya. Nah, C. ya itu. Sebetulnya Fred ini orang Swiss gitu ya. Ya, Ya itu. betul. Fred itu orang Swiss itu dia didatang ke Montana itu ya sekitar akhir abad ke-19 lah ya. 19, Nah, tahun 1890. 18. Nah, itu ya, akhir abad ke-19. Kemudian dia membangun salah satu ya pertanian di sana, terus terus kemudian pada saat dia di sana, kawasan itu sebetulnya masih masih banyak orang Indian Amerika. Hmm, Jadi Amerika aslinya gitu. oke. Nah, nah itu ya. Nah, di sini itu si siapa namanya pekerja-pekerjanya Fred ini ada orang Indiannya gitu ya. Nah, ya tidak banyak, tapi di antara para pekerja itu terdapat satu anggota suku Blackfoot kalau nggak salah ya. Ya, betul. Ya, anggota suku Blackfoot yang namanya Levi gitu ya. Levi. Levi gitu, Levi ya. Nah, nah di mata Jared Diamond itu Levi ini sangat beda gitu. Ya, Hmm, Levi ini beda dengan orang lain. Dia itu kamu beda. sopan. Dia ini orang sopan, lembut, terus kemudian tenang, bahasanya bagus, lembut, tutur katanya itu bagus dan dia dianggap ya bertanggung jawab. Jadi apa si siapa namanya Jared Diamond itu menganggap si Levi ini bertanggung jawab. Hmm, Nah, dia ini adalah orang Indian pertama yang dikenal dan kemudian sangat dekat gitu ya. Ya, sangat dekat dengan si Jared itu ya. Ya, ada itu di buku ini di alinea berikutnya eh Jared itu kecewa. Kecewa dengan Levi pada saat Levi ini mabuk gitu ya. Dan pada saat Levi itu mabuk, terhuyung-huyung,
wah dia mengumpat-umpat gitu ya. Mengumpat-umpat siapa? Bosnya yang diumpat-umpat. Ya, ya, ya terkutuklah kau Fred harus jadi dia tuh memaki-maki Fred itu ya. Fred itu maki-maki itu ya. Dan makian itu langsung menyadarkan si Jared bahwa sudut pandang orang Indian ya, ya, Oke. ya, sudut pandang orang Indian mengenai apa yang diajarkan kepada si si Jared itu ya. Itu memang demikian waktu itu ya. Memang demikian bahwa yang namanya orang Indian itu adalah memang kasar gitu. Padahal ya itu tadi gitu. Jadi Levi yang memaki-maki itu menyadarkan si Jared bahwa sudut pandang orang Indian itu ya, itu memang ya demikian ya. Seperti itu karena perlakuan ya, karena perlakuan orang-orang kulit putih terhadap Indian itu diajarkan kepada orang kulit putih sebagai sesuatu yang heroik gitu. Hmm. Heroik banget itu ya. Tetapi ya sekali lagi, ya kenapa bisa demikian gitu ya? Kenapa orang kulit putih bisa menaklukkan orang Kulit orang hitam. Indian gitu? Ya, suku sukunya Levi ya, Blackfoot itu terdiri atas pemburu pengumpul itu ya. Dia memburu ya, dan prajurit kehilangan tanah mereka karena dirampas oleh petani kulit putih, pendatang gitu. Hmm. Bagaimana kaum petani itu bisa mengalahkan prajurit gitu loh ya itu ya. Bayangin itu ya. Jadi akhirnya Levi yang mabuk itu menyadarkan si Jared bahwa ya, nah kembali lagi. Jared bertakon-takon terhadap dirinya. Ya dia kan sama dengan si siapa namanya eh, pertanyaan awal itu ya. Pertanyaan awal tadi Pertanyaannya Yali. Yali gitu. Nah, selama sebagian besar waktu sejak leluhur manusia modern itu berpisah dari leluhur kera, bangsa kera, kira-kira 7 juta tahun yang lalu gitu ya. Manusia di muka bumi itu mencari makan ya hanya dengan berburu binatang-binatang liar, mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan liar ya. Ya, yang masih seperti yang dilakukan orang-orang Blackfoot abad ke-19 itu ya. Hanya dalam kurun waktu 11.000 tahun terakhir itu, masyarakat mulai berpaling ya berganti ya pada apa yang disebut produksi pangan gitu. Mereka mendomestikasi yang namanya binatang ya, tumbuhan liar gitu ya, mengkonsumsi ternak ya, Hmm. dan tanaman yang dibudidayakan, yang dihasilkan itu. Nah, makanya sekarang ini sebagian besar orang di bumi, manusia, Homo sapiens itu mengonsumsi makanan yang diproduksi sendiri, ya, oleh mereka Oke. atau diproduksi orang lain gitu ya. Ya, dengan lajunya, dengan kecepatan perubahan sekarang, maka dalam ya dasawarsa berikutnya itu ya, bahasa berikut hanya segelintir orang yang Cara lama. mempertahankan cara lama pemburu pengumpul itu. Ya, Tapi masih ada, ya, Tar. ya ada gitu. Masih ada, bahkan sekarang itu masih ada gitu ya. Di pedalaman apa namanya? Papua. Pedalaman Papua itu masih ada mereka gitu ya itu. Jadi ya 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 cepat atau lambat mereka akan ya mau tidak mau ya itu mereka akan meninggalkan komitmen mereka itu sebagai gaya pemburu pengumpul. Ya, cepat atau lambat mereka akan tergeser Pas, gitu ya. pasti kegeser. Iya gitu. Pasti akan tergeser ya. Ya, sebabnya apa? Disampaikan Ya. di sini oleh si Jared itu berbagai ya masyarakat itu mengembangkan produksi makan pada waktu yang berbeda-beda. Hmm. Ya, berbeda-beda waktunya itu. Ya, hampir bersamaan gitu ya, hampir bersamaan gitu ya. Ya, pada masa prasejarah ya sudah jelas lah ya itu ya. Tapi Ya. ada pula seperti penduduk di Australia gitu ya, yang tidak pernah mengembangkan pertanian gitu. Sampai Hmm. sekarang di Australia masih ada. Di antara masyarakat yang menekuni produksi pangan ada yang mengembangkan sendiri misalnya
Orang Cina kuno itu mengembangkan sendiri dia itu ya. Ada yang memperolehnya dari tetangga gitu ya. Dari mana? Nah, orang Mesir itu kenalnya kan dari bulan sabit subur gitu ya. Mm-mm. Dari bulan sabit subur yang namanya apa namanya kultur pertanian itu dibawa ke Mesir tuh. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya gitu ya, misalnya seperti yang seperti yang sekarang kalau kita lihat itu ya, produksi pangan itu secara tidak langsung itu merupakan prasyarat ya. Jadi kan kita Oke. di yang lalu itu mengatakan kenapa orang-orang Inka, Maya, Aztec itu kalah sama beberapa Mm-mm. gelintir orang Eropa. orang-orang Spanyol dan orang-orang Portugis gitu ya. Mm-mm. Sudah sudah dijelaskan kemarin yang membuat mereka kalah itu adalah senapan, kuman, dan baja Dan gitu ya. baja. Jelas itu. Nah, sekarang yang namanya produksi pangan itu secara tidak langsung sebetulnya ini adalah prasyarat bagi berkembangnya senapan, kuman, dan baja gitu. Oke. Ya, kenapa? Ya tadi ya. Hubungan pertama ya. Sekarang kalau kita ditanya gitu, variasi geografis dalam hal apa atau kapan gitu ya. Itu kan disebut Mm-mm. di alinea berikutnya itu berbagai masyarakat di benua berbeda itu menjadi petani dan peternak gitu ya. Sebelum kita menggunakan sebelum sebelum kita itu menggunakan bedil, senapan itu, terus ada kuman itu, terus ada baja itu, prasyaratnya adalah kita harus mengembangkan pertanian. Kenapa Pertanian. kok demikian gitu? Kenapa kok demikian? Hubungan pertama adalah paling langsung adalah tersedianya lebih banyak kalori ya. Kita sudah Ya. kita sudah anu loh ya, sudah berkali-kali Sering membahas bahwa kalori bahas ini soal penting kalori. gitu ya. Ya itu kalori itu penting gitu ya. Kalori itu penting, persediaan kalori itu penting gitu ya. Ada persediaan kalori yang dikonsumsi yang apa lebih banyak kalori yang bisa dikonsumsi dan disimpan, berarti lebih banyak orang yang bisa hidup Bisa gitu ya. hidup. Ya. Nah, disebutkan di alinea itu juga, jadi di antara spesies tumbuhan, hewan, binatang liar, hanya sebagian kecil yang sebetulnya dari tumbuhan yang ada di muka bumi dan binatang yang ada di muka bumi ini hanya sebagian kecil yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu. Kenapa itu? Sebagian besar spesies itu tidak bisa kita makan karena dalam satu dan lain hal misalnya apa? Ya ada tumbuhan atau bagian dari tumbuhan yang tidak bisa kita cerna. Mm. Misalnya di sini sebutnya kulit pohon gitu ya. Mm-mm. Atau binatangnya itu beracun. Kupu-kupu raja, jamur tertentu beracun, nggak bisa kita konsumsi gitu. Ya. Terus ada yang bernilai gizinya itu sangat rendah. Di sini disebutkan ubur-ubur. Ini kan disebutkan tuh itu. Mm. Jadi kamu sampai warak makan ubur-ubur itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kalorimu gitu Ya. ya. Itu ya. Terus atau ya misalnya repot Ngerepotke. ngumpul nih, misalnya kacang-kacang repot itu. Ya kalau sekarang kamu sudah menanam itu ya banyak, tapi kamu njupui kacang salah pangan oleh mek siji gitu Mm. ya itu. Nah, itu sebabnya dengan pertanian kamu bisa mengumpulkan binatang-binatang yang bisa kamu makan, mengumpulkan eh, apa namanya Tanaman. dalam jumlah besar tanaman-tanaman yang sulit dikumpulkan itu. Dan dengan demikian kamu bisa mengumpulkan kalori lebih banyak. Begitu kamu mengumpulkan kalori lebih banyak, kamu bisa menghidupi lebih banyak orang gitu. Dan waktunya Ya, lebih efisien juga ya, lebih Kak. efisien gitu ya. Dengan menyeleksi dan membudidayakan segelintir spesies tumbuhan dan binatang Mm. ya yang bisa kita makan ya sehingga 90% ya bukan 0,1% biomasa itu jadi Ya. di satu akre itu ya disebutkan di satu akre itu kita bisa memperoleh jauh lebih banyak kalori yang dikonsumsi per akrenya itu ya itu tadi gitu ya jadi satu akre itu bisa menghidupi jauh lebih banyak peternak dan petani ya Mm. 10 sampai 100 kali lebih banyak daripada pemburu pengumpul gitu ya. Jadi lebih efektif mengumpulkan
kalori gitu. Nah, karena kamu lebih banyak kalori itu, ya kamu punya hewan yang didomestikasi gitu ya. Itu bisa menghidupi daripada kamu berburu. Ya memang sih yang namanya pemburu pengumpul berburu itu kamu sesekali ya makanlah rusa habis hasil buruan itu. Tapi kan cuma kadang-kadang banyak posoe gitu ya gitu. Banyak puasanya. Tapi kalau kamu Tuh, mengumpulkan binatang ternak menjadi sumber utama gitu ya. Nah, itu bisa 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 memberikan manfaat langsung gitu ya itu ya. Nah, di bab ini itu Jared itu membuat sebuah bagan. Ya, ada bagannya ya, itu. baik. Bagan faktor-faktor mendasar ya pola terluas dalam sejarah itu ya. Ya, misalnya gitu ya, misalnya dia termasuk loh apa namanya membandingkan ada nanti di berikutnya Hmm, kenapa munculnya di bulan sabit subur. Tapi nanti kita bahas ya gitu. oke, Sumbu barat oke. dan timur gitu ya. Mudahnya spesies menyebar gitu. Banyaknya spesies liar. Hasilnya itu adalah faktor yang langsung ada kita dapat kuda, kita dapat senapan, pedang baja, kapal laut, Kapal laut, terus ada lagi nih organisasi politik dan tulisan, tulisan. Nah, ada lagi yang terakhir penyakit penyakit, endemik. Nah, ini kita memunculkan ini memerlukan yang namanya pertanian gitu. pertanian. Ya, pertanian itu sekali lagi dengan pertanian kamu bisa mengumpulkan yang namanya kalori. Dengan Oke, kalori kamu bisa bayari orang dengan keterampilan tertentu, spesialis tertentu, ya, ya ya, ya. spesialis tertentu. Dia nggak usah macul, Hmm, nggak usah hmm. nanam, ya, Pekerja nggak usah juga ya, beternak. pekerja ya. Tapi dia dibayar untuk spesialisnya. Apa itu? Itu politik itu, ya Oke. raja, kepala suku itu. Dia mempunyai spesialisasi ngatur orang gitu. Ya dalam jumlah yang besar gitu ya. Dalam jumlah yang besar. Itu disebutkan secara detail dalam bab ini gitu ya. Gitu ya. Jadi eh, mamalia yang berinteraksi dengan manusia itu dia menghasilkan wabah gitu. Hmm, Yang menghasilkan wabah itu begitu kumpul sama orang, virus-virus yang tidak bahaya bagi kambing, bagi sapi, cacar itu membunuh manusia gitu. Ya, akhirnya yang tersisa adalah manusia-manusia yang kebal gitu ya. Nah, pada saat orang-orang Spanyol itu ke Amerika gitu, orang Spanyol ini orang-orang yang sudah kebal cacar ya. gitu. Ya, di dalam tubuhnya membawa ada campak, ada cacar tuh ya. Belum lagi dia itu membawa makanan yang ada tikusnya yang di kutu tikusnya itu ada leptus, ada apa? Yersinia pestis gitu ya. Belum lagi dia menyebarkan sipilis gitu ya. Akhirnya ya yang akhirnya prasyarat pandemi endemik apa namanya? Apa namanya? Penyakit kuman tadi itu juga pertanian gitu ya. Nah ini Emang awalnya dari sana semua ya berarti ya. iya itu ya, ya flu Spanyol itu belakangan itu kan ada flu Spanyol. Flu Spanyol itu munculnya 100 tahun yang lalu. Tahun 1916 sampai 1925 itu flu Spanyol. Tapi Black Death itu Hmm, ngamuk 3 kali di Eropa itu ya. Itu ngamuk 3 kali gitu ya. Nah, jadi yang namanya pertanian ini adalah prasyarat gitu ya. Prasyarat untuk terjadinya kemarin menangnya orang-orang Eropa terhadap benua-benua lain gitu. Adalah yang namanya oke. senapan gitu ya. Ada senapan, terus kemudian ada Kuman. baja gitu ya itu. Ada baja dan ada kuman. Prasyaratnya itu adalah pertanian ini gitu Hmm, ya. Makanya meskipun ya orang-orang Blackfoot itu adalah orang pejuang gitu. Pejuang mereka itu. Sama petani gitu. Ya, kenapa? Karena petani menghasilkan banyak kalori gitu. Dan banyaknya kalori bisa menghidupi banyak orang banyak gitu. orang.
membayari, misalnya ini dalam hal ini membayari manajer suku gitu ya. Ya. Manajer ini kepala suku itu. Ya meskipun diakali ya manajer tani-tani gitu ya itu. Ya, dengan dia juga bisa membayari tentara itu. Ya itu. Dengan kelebihan kalori, petani-petani itu bisa menyisihkan yang namanya kalori untuk membayari tentara. Yang belum tentu kerjanya tentara ini 10 tahun sekali belum tentu ada serangan dari luar itu belum tentu itu ya. Ya petetek nang dinding gua tumbak ambek tameng gitu ya. Medeni 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 petani ya gitu ya. Dan akhirnya muncullah kasta-kasta ini yang lebih tinggi dari petani itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang disebutkan kekuatan petani. Jadi pertanian itu memberikan Oke. kekuatan yang luar biasa. Di dalam hal ini pertanian memberikan Hmm, kekuatan yang luar hmm. biasa karena dia menghasilkan kalori Sehingga lebih banyak. sehingga Dia menciptakan memungkinkan itu tadi ya. memungkinkan bayari rojo. Hmm. Sing bayari rojo itu petani rek gitu ya. Yang bayari raja ya itu ya. Membayari kepala suku, anaknya kepala suku petetek gitu ya. Ya gitu ya. Petita-petiti nang dindi ya. Bayangin anaknya kepala suku nggak ngapa-ngapain itu, wah dia sudah mendapatkan privilege gitu. Ya, kayak anak wong sugih lah kan dapat privilege Ya. gitu itu ya. Petetek itu sepeda motoran sak karep-karepe gitu itu kan ya kayak seperti itu kira-kira. Jadi yang namanya pertanian itu akhirnya menumbuhkan kasta-kasta baru dalam dalam apa namanya dalam masyarakat. Disebutkan juga bahwa yang namanya di sini itu, yang namanya egalitarian itu jadi hilang gitu ya. Egaliter itu jadi hilang. Kalau pemburu pengumpul, egaliter gitu. Hmm. Egaliter itu. Pemburu pengumpul misalkan ada 10 kelompok atau satu kelompok yang terdiri dari 11 11 keluarga atau 10 keluarga mendapatkan buruan dibagi bareng, itu masih mungkin gitu. Tapi pertanian itu isinya ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu gitu. Hasil panen mau dibagi rata ya nggak mungkin gitu. Ya. Yang mungkin adalah ya Kesenjangan suku yang bawa, taruh di Baitul Mal gitu. Mak Baitul Malnya di mana? Di rumahku. di rumahku. Itu ya, di Baitul Mal. Baitul Malnya di mana? Di rumahku gitu. Tapi yang namanya masyarakat pertanian itu merasa terlindungi oleh adanya kepala suku, ada kepala yang namanya ya siapa aja lah gitu. Hanya saja disebutkan juga di apa namanya di bab ini bahwa ada juga sih mereka yang mengembangkan pertanian tapi nggak gede-gede amat ya, jadi ya paling banter ya kumpulan dari suku Hmm. gitu ya, nggak sampai kerajaan gitu. Nah, kerajaan itu memerlukan seorang yang gendeng tadi itu ya, yang ngaku bahwa dia titisannya ngopo lah gendruwo dari mana gitu, dia mendapatkan SK dari gendruwo mana gitu. Ini ya itu. Dia mengklaim, wah aku ini direstui oleh penunggu pohon iki gitu ya, itu pohon cipluan ini untuk memimpin kalian gitu. Tadi malam aku bermimpi ketemu, wah wis lah ya gitu. Diperlukan orang-orang yang nekat semacam ini gitu untuk ya itu untuk para petani itu gitu ya. Dan itu memberikan manfaat ya. Petani-petani itu bisa diatur gitu. Petani-petani itu Oke. bisa diatur petani-petani ini. Bayang aja kalau petani itu tidak mau mengumpulkan hasil panennya itu di Hmm. Baitul Mal tadi itu. Di apa namanya apa itu jenenge? Apa namanya gudangnya kepala suku tadi itu ya. Gudangnya kepala suku itu. Makanya mereka tidak punya jaminan, tapi kepala suku. Nih, hasil panenmu simpan di sini. Nanti kalau kalian paceklik gitu ya, tak kasih gitu. Selama nggak paceklik, aku yang pesta dalam hatinya ini. Dalam hatinya kepala suku gitu ya. Nah, gitu ya. Itu yang dan ini merupakan kekuatan gitu ya, kekuatan. Jadi
Nah, di sini juga disebutkan juga di sini. Tadi kekuatan bahasa disebutkan secara sekilas gitu ya. Itu kayak Disebutkan secara asuransi sekilas. berarti ya, Dok ya. Loh iya itu. Sudah ada dari zaman Asuransi gitu. Itu udah dari zaman jalangan dulu. Nanti pertanian. kalau kamu paceklik gitu, kalau kamu paceklik nanti aku yang bertanggung jawab. Tapi kalau nggak paceklik, aku pesta gitu. Tapi ya nggak diomong no itu ya Ya, itu. ya. Nah ini adalah kenapa yang namanya petani itu akhirnya mempunyai kekuatan gitu ya. Jadi dalam bab ini disebutkan juga bahwa yang namanya narasi itu penting gitu ya. Narasi itu penting. Hmm, Bagaimana seorang yang nganggur gitu ya, terus kemudian mempunyai kekuasaan terhadap pekerja-pekerja gitu. Tapi dasarnya adalah kepercayaan gitu ya. Bahwa petani-petani itu percaya kepada kepala sukunya bahwa kepala sukunya akan memberikan kemakmuran kepada dia gitu. oke. Ya gitu. Dan kemudian adalah muncul-muncul spesialis yang lain gitu. Spesialis-spesialis yang tidak mungkin dilakukan oleh petani gitu. Apa tadi? Ya, kayak tadi tentara gitu. Hmm, Tentara itu tidak tentara, mungkin ya, senjata. tentara. Senjata. Nah, tentara pembuat senjata gitu ya. Pembuat kereta gitu ya. Kusir kereta gitu. Terus kemudian itu adalah spesialis tersendiri gitu ya. Hmm, Spesialis tersendiri. Makanya itu yang namanya pertanian ini mengakibatkan manusia itu terus kemudian bisa menggunakan kuda gitu ya. Dalam jangka waktu yang lama, 15.000 tahun manusia itu tergantung kuda itu. oke. Dalam menaklukkan, kan kita membahas kemarin ya, bahwa bab yang lalu, salah satunya bahwa yang namanya orang-orang Spanyol itu bisa membantai orang-orang Maya, Aztec dan Inka itu justru karena kuda Kuda. gitu ya. Karena kudanya gitu. Nah, kekuatan kuda itu mendadak lenyap itu pada Perang Dunia 1 gitu ya. Kalah sama tank dan truk gitu. Iya gitu ya. Nah, kalah sama kuda itu kalah sama tank dan truk itu ada. Jadi ya kembali lagi seperti yang kemarin kita bilang, kalau sekarang ada pasukan atau batalion kavaleri, bukan penunggang kuda itu, penunggang tank dan Penunggang panser tank. gitu ya. Oh, panser dan tank gitu. Itu adalah apa namanya kavaleri. Padahal kavaleri itu ya kuda gitu Kuda. ya. Nah, itu adalah bagaimana rentetannya yang namanya masyarakat pertanian menghasilkan kalori yang lebih besar. Kalori yang lebih besar berarti cadangan makanan untuk banyak orang. Berarti bisa melebihi kebutuhan petani itu sendiri. Oke. Sehingga kemudian dipakai membayari meskipun ya bukan maksudnya petani, bayarin orang. Muncul aja mendadak orang yang ngaku kepala suku gitu ya. Dan dia direstui oleh penunggu pohon cipluan gitu ya. Terus ada dukun-dukun yang ahli nujum yang puas. Duet maut itu tuh memang ya. Ya, duet maut, elit agama dan elit politik kalau jadi satu, wah duet maut itu. Itu duet maut dan itu tidak ada yang mengalahkan itu. Hanya perlu Itu sekedar alasan otomatis nggak sih kayak gitu tuh? ya Otomatis bukan muncul nggak sih bukan ketika otomatis. Itu memberikan kecenderungan seperti itu gitu ya. oke Memberikan kecenderungan kecenderungan misalnya politikus itu ya elit politik itu memerlukan yang namanya legitimasi dan itu keluar dari mulutnya ahli nujum lah atau dukun lah terus kemudian elit agama itu wah sudah cukup ya 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 itu ya sudah cukup itu ya. kecenderungan Ya, itu ya. ya sama dengan Senopati Ngalogong Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalipatula lah wes itu ya gitu. Lipatulah metu Ya meneh. Kalipatula gitu ya. Bayangin aja gitu ya. Itu ada Senopati Ngalogong Abdurrahman Sayyidin Panotogomo gitu ya. Kalipatula ya seperti kabeh to wis ngono Iya. Kalipatula itu ya itu takut semua gitu. Wah, itu duet maut lah itu ya kalau itu. Nah, tapi jangan salah bahwa ini memberikan kekuatan ya. Itu bila memberi kekuatan itu, memberikan kekuatan yang luar biasa pada satu satu kelompok narasi-narasi semacam ini gitu ya. Jadi sekali lagi asal muasalnya adalah kalori gitu Ya. ya. Makin banyak kamu bisa mengumpulkan kalori itu, makin bisa
kamu membayari banyak orang dengan spesialis tertentu gitu ya itu. Ya. Jadi Iso gawe yang namanya kerajaan. kepala suku ya, kepala kedatuan, raja, itu adalah spesialis yang harus dibayar mahal itu. Yang bayar mahal siapa? Loh ya petani gitu. Bayar pajak akhirnya mereka itu. Mereka mengumpulkan pajak gitu ya itu. Ini adalah kekuatan. Nah, sekali lagi kalau ditanya, kalorinya dapat dari mana? Dari pertanian, dari peternakan gitu. Loh, mengumpulkan ternak ini nggak Ya. gampang tuh gitu ya itu. Apalagi mempertahankan dari serbuan suku tetangga itu. Bahaya itu. Makanya ada muncullah kelas tadi kesatria tadi. Wah, kesatria, was. Kesatria itu lebih lebih mulia dari Wesia itu. Wesia itu ya. Itu dia lebih lebih kastanya lebih tinggi dari pengusaha pedagang itu. Wesia itu. Nah, Brahmana lebih tinggi lagi gitu ya itu. Nah, itu adalah kecenderungan yang muncul. Lah, sampai sekarang lah tuh, kamu itu ada anaknya Pak Lurah, kalau perlu kamu untuk mulu, sampai alaknya Pak Lurah Iya. gitu itu ya itu. Ya itu Oke. jadi yang namanya apa namanya berkumpulnya kalori dalam jumlah besar yang dikumpulkan oleh petani, yang ngumpulkan petani, Mm-mm. tapi tanpa adanya eh, apa namanya profesionalis gitu ya, spesialis pekerjaan spesialis itu petani juga nggak bisa Ya gak bisa ngapa-ngapain. Bayangin aja, ngapa-ngapain ya. ya petani kamu macul-macul terus ditekani prajurit tekan jobo mati lah kon gitu. Harus ada Harus keamanan, harus ada ada keamanan gitu ya, ada ormas lah gitu ya. ya itu. Ada ormas, ada ormas di situ gitu ya itu. Nah itu, nah ya tentu saja ini akan dibahas di berikut-berikutnya Hmm. bahwa ini yang akan memunculkan yang namanya elit-elit pemalas itu. Elit-elit pemalas gitu ya. Elit-elit pemalas itu bukan maksudnya itu dia itu malas, enggak, dia tuh kerja keras tapi ya mikir tok tuh nang nang kursi ini ambek enak ya apa ya ngono ya. Ya gitu. Ya, wis ngarang lah itu ya dadi filsuf ngono ya gitu itu. Itu ngarang memang gitu ya. Jadi artinya sekali lagi kembali bahwa yang namanya kekuatan pertanian dalam hal ini bab ini Ya. singkat sih. Bab-bab Ya. berikutnya akan lebih Cuma panjang. lima Ya, lembar sih itu. ya itu. Ini bab ini singkat, tapi bagus ini menjelaskan kalori. Jadi dia menekankan Hmm. kalori. Dari biomasa yang dikumpulkan itu lebih banyak daripada kalau berburu Ya. gitu ya. Biomasa itu ya. Dan dengan demikian kalori itu bisa mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar. Makin banyak cadangan kalori kita, makin bisa kita mengumpulkan. Itu berlaku sampai sekarang. Berlaku sampai Sampai sekarang. sekarang ya. Ya, negara yang paling banyak mengkonsumsi kalori itu negara yang kuat itu. Hmm. Siapa negara yang paling banyak mengkonsumsi kalori? Amerika gitu. Amerika itu adalah negara pengkonsumsi kalori terbesar gitu ya. Rata-rata orang Amerika adalah mengkonsumsi kalori paling besar gitu. Paling besar gitu ya. Rata-rata manusia sekarang rata-rata manusia satu hari mengkonsumsi 380.000 kalori gitu ya. Satu hari gitu. Amerika jauh di atas itu gitu ya itu. Ya itu ya itu. Nah, sekarang Oke. bisa dianggap kesejahteraan manusia yang sejahtera itu kalau dia bisa mengkonsumsi 380.000 80.000 kalori kalori. per hari gitu ya. Berarti kamu sejahtera tuh. Kalau penghasilanmu itu satu hari bisa mengkonsumsi untuk 380.000 kalori per hari, berarti kamu sejahtera. Nek kurang tekaniku, kon iku melarat tuh, kere itu. Oh, nanti ngerti ya, nek penghasilanmu itu gak iso digawe konsumsi kamu terkelebu termasuk kategori kere, ojo kakean gaya gitu. Karena menurut hukum Pascal, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Ya. Nah, nek kamu itu tekanan hidupmu itu tinggi, kau itu mungkin kakean gaya. Gitu. Menurut ilmu fisika, gitu, hukum Pascal dan hukum Boyle, gitu ya,
Ya itu hukum Boyle itu yang namanya tekanan itu berbanding lurus dengan dengan gaya. dengan gaya. Jadi kalau hidupmu penuh tekanan, lah ya mungkin saja karena kau niku kakean gaya. Oleh apa namanya Jared itu menekankan pada pengumpulan kalori, terus kemudian spesialisasi pekerjaan pada manusia di pertanian itu yang menyebabkan mereka mempunyai kekuatan yang lebih ketimbang ketimbang pemburu pengumpul gitu. Oke, gitu ya. Wis iki 35 menit, 36 menit lumayan lah kita menyelesaikan satu bab ya, gitu. Oke. Oke. Untuk ini Dok, keuntungan pertanian itu lebih besar keuntungannya atau kerugian? Ini kerugiannya adalah mereka jadi kenal yang namanya penyakit ya. Jadi manusia itu banyak penyakit setelah melakukan yang namanya ini apa revolusi pertanian itu. Kenapa? Hmm, Ya biar ini sapi ku yo kewan nang jobo tuh saiki kon gombol sapi dek nang omamu gitu ya. Ya iya namanya iya. sapi dibawa ke rumah ya. Jadi akhirnya virus yang ada pada sapi yang tidak memberikan penyakit bagi sapi, memberikan penyakit bagi manusia. Apa? Cacar gitu ya. Yang namanya Mm-mm. smallpox gitu. Loh, itu membunuh manusia banyak itu dulu itu. Nah, namanya cacar itu. Beda ya antara smallpox dengan chickenpox atau water pocken itu atau cacar air itu beda. Cacar itu mematikan gitu ya. Cacar itu pernah Pak, loh dunia ini pernah dicacar itu membunuh 20 juta orang itu pernah itu ya di dunia ini ya. Jadi ya cacar. Nah, Eropa itu kena wabah cacar sehingga orang-orang Eropa yang tersisa itu adalah orang-orang yang kebal. Terus gak tahu wadus yo. Mus datang-datang ke Amerika sana membawa cacar gitu. Orang Amerika mati semua lah gitu itu ya. Jadi kalau dibilang apa ada untungnya, lo ya ada, jelas gini tuh sekali lagi ya bahwa yang namanya alam semesta itu menuju ketidakteraturan yang namanya Ya, entropi itu ya. entropi. Dan ada satu sistem gitu ya. Ada satu sistem di alam semesta ini yang sudah terbukti melawan entropi itu. Namanya kehidupan. Kehidupan. Nah, di bumi ini gitu ya. Dan yang namanya entropi dilawan oleh kehidupan. Satu-satunya energi yang dipakai kehidupan untuk menurunkan entropi cuma Kalori. kalori gitu. Oke. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini ya, kehidupan ini, kalau kamu punya kalori, kamu mempunyai potensi untuk menurunkan entropi Hmm. gitu. Meskipun ya yang namanya petani itu sengsara, dipecuti gitu ya. Tapi yang namanya petani, tentara, politikus dalam satu kerajaan, ini adalah satu sistem gitu. Hmm. Dan kalau mereka itu punya kalori lebih besar, dia bisa menurunkan Sementara entropi entropi. jauh lebih Oke. banyak gitu ya. Berarti Nah itu, kerugiannya cuma di sektor penyakit tadi, Dok. nah akhirnya menguntungkan Oh dia iya iya. ya. Iya, benar juga. Akhirnya setelah mengalami pandemi berkali-kali gitu ya. Kuman cacar, kuman pes, kuman campak itu jadi kekuatan bagi orang-orang Eropa gitu Iya ya. iya iya iya. Ya, Oke, itu. dapat dapat. Ya, itu kalau kita melihat dalam dalam skala Dan waktu landscape yang besar ya. evolusioner gitu ya. Ya, dari sedikit banyak memang kita merugikan satu orang mati atau banyak orang Hmm. mati karena wabah, karena penyakit. Tapi pada saat masyarakat itu sudah kebal terhadap yang namanya virus, terhadap kuman, nah, kuman ini nempel di tubuhnya dia nggak apa-apa, dia datang ke tempat lainnya itu yang jadi Hmm. kalang kabut itu. Itu juga Jadi sama kayak perang itu juga ya, Ter ya. iya perang gitu, sama. Jadi akhirnya tadi yang disebutkan dalam diagram itu ya, Hmm. ya yang diagram yang tadi itu muncul apa? Munculnya baja, terus kemudian dipakainya kuda gitu ya, Ya. munculnya penyakit. Itu selalu melewati yang namanya pertanian itu. Ya, jadi masyarakat yang
pertanian itu sampai ke situ gitu. Meskipun ya tetap saja ada yang mengembangkan sendiri, misalkan baja dikembangkan oleh orang-orang Sumeria, tapi ada terus kemudian orang Mesir itu menggunakan itu ya belajar dari orang Sumeria gitu. Hmm. Ya, tidak mengembangkan sendiri itu. Yang mengembangkan sendiri seperti Cina tadi mengembangkan sendiri gitu ya. Itu adalah ya kelihatannya sih yang namanya misalnya kalau dulu ya kalau enggak sih tahun 80 itu sudah jarang. Masih tahun 80. Tahun 80 di pesantren Gudiken itu sak pesantren Gudiken kabeh to gitu. Lah Betul. ya apa? Turune bareng, wudune bareng, mau mbok balekno nang kolah ngono ya ngono. Ini cuma Yang penting sekali ya Ter ya. yang penting dua kolah. Ya dua kolah itu siapa? Pak suci dan mensucikan gitu ya. Kan yang penting dua kolah gitu ya. Ini pokoknya dua kolah itu air mutlak suci dan mensucikan gitu. Nah nah yang seperti itu kelihatannya merugikan, tapi itu merugikan ikatan Keuntungan. kelompok yang Ya. kuat itu. Bayangkan, kamu sesama Budi, kan mesti ya, lah, mesti ikatanmu antar penggudik itu ya, itu kuat. Jangkrik. Gudiker, Ya kan, gudiker. ya gudiker iki ya. Itu kan kamu ikatanmu kuat sesama gudiker iki ngono ya gitu. Jadi nah itu. Jadi ikatan kelompok itu banyak ditimbulkan oleh kesamaan. Entah itu kesamaan narasi atau kesamaan nasib. Ketemu ketemu segres saulat pisan. Nah, itu adalah salah satunya. Oke, itu pertanyaan ya, oke. Oke. Menurut Dokter, apakah hewan yang didomestikasi sebagai hewan piaraan, apakah nantinya juga akan dikonsumsi? Oh iya, justru keuntungan domestikasi itu adalah Untuk dikonsumsi meskipun dikonsumsi. meskipun ya akhirnya kucing dan anjing tidak dikonsumsi gitu ya. Kucing kan kita domestikasi juga ya toh. Ya. Kucing itu kita domestikasi, tetapi kucing itu lebih baik bagi lucu-lucuan aja daripada di apa namanya dikonsumsi. Kenapa? Karena kucing itu tidak bisa berlimpah seperti ayam gitu. Ya. Ayam itu bisa berlimpah gitu. Sehingga bisa dimakan. Kucing itu nggak bisa berlimpah gitu ya. Anjing juga nggak bisa berlimpah meskipun anjing bisa dimakan gitu ya. Loh ya di Solo itu tuh sampai awal-awal tahun 2000-an masih banyak orang jual apa namanya sate jamu terang-terangan itu. Ayo coba kamu Hmm, sekarang. Ya no. Sekarang kamu bisa dicaci maki sama SJW sate asu itu jamu. gitu. No. Iya, sate jamu. Tahun 2000-an awal-awal 2000 sate jamu itu ada. Jadi binatang-binatang yang didomestikasi asalkan yang namanya proteinnya melimpah itu, dia akan cenderung dikonsumsi gitu. Oke. Babi gitu ya. Terus babi itu dikonsumsi di awal itu. Orang-orang Asia Tenggara itu lebih lebih akrab dengan babi ketimbang dengan sapi atau wedus dulu loh ya sebelum Hmm. apa namanya sejak sekitar 70.000 tahun yang lalu itu. Nah, loh itu ada goa di mana di Sulawesi Selatan itu manusia sama babi gitu. Jadi mereka akrab gitu dengan babi karena babi bisa apa namanya didomestikasi dan menghasilkan daging kalori dalam jumlah yang besar. Anjing tidak sebesar babi ya. Jadi orang makan anjing itu kayak lebih lebih pada hobi aja daripada kebutuhan gitu ya. Oke. Hobi makan asu itu ya. Nah, dulu itu loh, iya di Surabaya, di Jakarta dulu itu banyak itu ya. RW atau saksang itu RW itu ya. Iya anjing itu. Lah kalau sekarang kamu di Jakarta ada apa warung daging anjing kamu SJW asu ya serbu kamu sama SJW asu itu. Ya itu. Tapi kodok ini ada kodok tidak didomestikasi gitu. Karena berlimpah. Karena Kalau yang berlimpah. berlimpah nggak usah Betul. didomestikasi. Ikan ya berlimpah nggak usah gitu ya. Yang didomestikasi itu ya apa namanya kambing. Terus kemudian, nah
domestikasi binatang ini itu berhubungan langsung dengan kondisi pertanian. Kenapa? Misalkan sapi dipakai membajak gitu ya. Ya, Taeknya untuk pupuk pupuk. gitu. Loh ya, ya jadi tainya wedus dan sapi itu digunakan untuk pupuk gitu ya. Jadi ini adalah yang namanya apa namanya? Ini adalah hubungan langsung antara domestikasi dengan pertanian tadi Pertanian. gitu ya, pertanian gitu. Jadi ya tidak selalu dikonsumsi contohnya kucing dan anjing itu tidak selalu dikonsumsi gitu. Tapi yang kemudian bisa menghasilkan protein atau daging melimpah ya dikonsumsi gitu. Tapi nanti di bab berikutnya itu disebut ini Jared Diamond itu juga kenapa yang didomestikasi itu kok kambing, sapi Itu gitu ya. dengan hewan-hewannya Padahal itu ya. calon-calon yang didomestikasi itu banyak gitu. Maka, Banyak gitu yang bisa yang apa ya, yang punya potensi menjadi binatang-binatang domestikasi itu banyak. Tapi kenapa kok cuma babi, sapi, wedus itu ya itu. Nah, ya itu. Oke. nanti ada babnya itu. Oke, Oke. lanjut. Dok, apakah mandi tidak pakai sabun antibakteri lalu tubuh Oh, kita beradaptasi dan bisa kebal bakteri? kamu mati, orang yang kebal aja yang hidup itu. Ya, itu. Gini loh ya, yang namanya sabun itu sudah terbukti membuat kita lebih sehat itu. Sudah terbukti itu. Bayangin Gawe aja jurus dokter, dewe ini. lah kalau nggak jurus dewe, sudah terbukti bahwa sabun, sikat gigi pakai odol itu membuat kita lebih sehat. Itu sudah terbukti gitu. Oh, kalau kamu pakai acara sendiri nggak adus ambumu loh kamu. Ambumu itu loh ya gitu. Terus gosok gigi nggak pakai odol karena ada deterjennya. Loh, itu sudah terbukti gitu ya. Bayangin aja dokter bedah mau operasi nggak sabunan. Loh ya, gimana gitu ya itu. Dokter bedah sebelum operasi tangannya disabun itu. Kenapa? Supaya tidak ada bakteri gitu ya. Ya, Jadi akhirnya ya itu tadi loh, Pak. Sabun sudah terbukti membuat manusia lebih sehat itu. Kenapa? Bakteri patogennya hilang gitu. Ya itu. Lah itu ada yang tidak sabunan. Kamu itu terbantu oleh mereka yang sabunan gitu. Karena yang sabunan-sabunan itu jadi bakteri nggak ada, kamu itu dompleng gitu. Kamu menyebarkan racun malahan gitu itu. Jadi yang namanya iya itu ya sabun desinfektan itu antibakteri sudah terbukti membuat manusia lebih sehat, terbukti manusia usia harapan hidupnya jadi panjang itu ya gitu. Oh, kayak jurus dewe, jurus tenaga dalam itu ya. Ya terserah lah ya, tapi ya tubuhmu nggak akan beradaptasi itu. Hanya orang-orang yang kebal yang tersisa gitu. Bayangin aja untuk membuat orang Eropa kebal terhadap cacar, 2/3 penduduk Eropa mati. mati. Gitu. Ya, sisa sepertiga. Kamu mau dari yang 2/3 itu mau jadi gitu. Ya itu. Ya itu tadi loh ya. Jadi sabun itu akhirnya terbukti menurunkan resiko infeksi itu. Sudah terbukti gitu itu. Lah kalau kamu mau membuktikan yang lain, coba 100 orang suruh nggak mandi gitu. Itu baru terbukti. 100 orang nggak mandi gitu ya, nggak pakai sabun. Coba berapa orang yang terinfeksi, suruh deket-deket dengan sapi gitu. Loh, kamu nggak mandi tapi hidupmu di orang-orang yang bersih. Lah iya gitu. Tapi kamu nggak mandi, terus kumpul sapi gitu. Terinfeksi lah kamu itu. Seperti orang-orang Eropa terinfeksi gitu. Ya, Ya, orang Eropa itu nggak mandi dulu gitu. Loh, orang Eropa kenal mandi itu baru abad ke-19 itu. Loh, mereka itu nggak mandi dengan air orang Eropa. Jadi pada saat yang namanya Cortes datang ke Amerika itu, mereka itu nggak mandi. Orang Amerika ambumu loh. Jadi orang Amerika, orang Maya Aztec Inca itu nggak tahan sampai ambune ra itu. Jamput iki yo. Wong-wong iki ambune ya itu. Oh, bukan hanya mambunya, mereka itu membawa bakteri di badannya gitu. Bayangin aja kamu nggak mandi, terus datang ke anakmu. Nah ya, ayo, no?
anakmu kena bakterimu, ya bablas lah ya gitu ya. Nah itu ambumu perengus kayak wedhus ngono ya itu ya. Lah ini adalah yang namanya sekali lagi tubuh kita itu tidak beradaptasi gitu. Hmm. Kamu itu tidak beradaptasi. Kamu itu hanya sekedar bisa membatasi batasan-batasan fisik tubuhmu gitu. Misalnya kamu kedinginan pakai jaket. Bukan berarti kamu beradaptasi gitu. Kamu ngakali suhu dingin dengan jaket itu. Oke. Kamu nggak tahan panas, kamu pakai AC gitu. Bukan kamu beradaptasi, kamu mengakali kondisi dengan itu gitu ya. Jadi apakah mandi itu tidak pakai sabun antibakteri itu lebih bagus? Enggak. Mandi dengan sabun jauh lebih bagus gitu ya. Itu. Yang pertama, ambumu itu hilang gitu ya. Kon Sangat iku arek-arek iki. kelekmu mabuk gak gelem mados ngono ya. Bayangno ta lah ngono. Kon iku kamu itu ya kalau wis ya gitu naik angkot iku kesiksa tetanggamu kalau kamu itu bau gitu ya. Ya, gitu itu ya. Ya, oke. Oke, next. Ini dok. Apa manusia bisa bertahan hidup dengan cuma makan buah? Fruitarian. Ini loh ya, manusia itu sudah berkembang dari dulunya. Nenek moyang kita yang mamalia yang makan buah-buahan, iya memang iya. Nenek moyang kita, kalau saya itu juga ditanya, dok, nenek moyang kita itu dulu pemakan pemakan buah-buahan ya dok, apa namanya pemakan tumbuhan itu. Iya, itu bener itu. Berarti kita makan tumbuhan aja. Loh, nenek moyang kita yang lebih tua itu makan belerang. Kamu mau makan belerang gitu. Yang namanya manusia, Homo sapien itu sudah omnivora. Homo sapien itu ya itu. Homo sapien itu omnivora. Nenek moyang kita yang makan buah-buahan itu nenek moyang kita sebelum Homo sapien. Homo sapien jadi seperti ini, otaknya lebih besar gitu ya. Otaknya lebih banyak berkembang itu karena Homo erectus itu mengkonsumsi selama 2 juta tahun mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung basa purin misalnya kerang gitu ya itu. Seafood itu ya itu. Itu jadi Homo sapien itu sudah omnivora. Nenek moyang kita sebelum Homo sapien yang makan buah-buahan itu. Bahkan nenek moyang kita yang lebih dulu makannya apa betul? Belerang. Belerang ya. Kalau kamu mau ikutan ya kamu coba makan belerang, lek gelem itu. Nggak gitu cara mikirnya ya itu. Nenek moyang Aduh, kita dulu aduh. makan buah-buahan. Iya, pada saat nenek moyang kita gelantungan di atas pohon itu. Ya, itu nenek moyang kita sebelum 7 juta tahun yang lalu, ya kan disebutkan, di bab ini disebutkan. 7 Mm-mm. juta tahun yang lalu kita itu berpisah sama kera-kera besar yang lain gitu. Kera-kera besar seperti mana? Seperti orang hutan, memang dia masih makan tumbuh-tumbuh, makan makan apa namanya Buah-buahan. makan buah-buahan itu. Tapi itu 7 juta tahun yang lalu. Australopithecus, terus kemudian Australopithecus 7 juta, terus kemudian apa namanya jadi yang namanya Homo naledi, Homo erectus gitu ya itu. Itu mereka sudah 2 juta tahun ya mereka sudah berkembang menjadi omnivora gitu ya. Gigi kita ini sudah untuk makan apa tumbuhan dan makan binatang itu ya itu ya betul apakah nenek moyang kita apa namanya frutarian iya tapi sebelum Homo sapien gitu Oke. Homo sapien sudah Sudah makan. omnivora jadi apakah Omnivora. kita itu bisa bertahan dengan makan buah-buahan kamu akan sakit gitu Oke. sakit banyak penyakitnya gitu ya Next. makan katol iso ya lek gelem mplon katol iku Makan ngono. katol. Lho nek gelem Gila. ya mplon ngono. Wah, aneh-aneh arek-arek ya. Arek-arek iki yo ngono. Kuwi jamur Dok, letong. jamur Iki sampeyan takon letong. iki ngono. Embuh iki. Jamur Zekri. letong. Jamur letong atau magic mushroom Wah iku mengandung zat iku psikodelik
Katanya Iya, bisa membuat sakit mental, bener nggak? iya, iku aku pernah nyoba iki. Ini pernah nyoba. Jamur teletong itu. Pernah nyoba gitu. Sedikit sih tapi halusinasi memang, halusinasi gitu. Ya itu. Udah karo kecubung lah an. Apa? Ya iya, jadi gini loh, katanya bisa gini loh, psikodelik bisa dibuat obat sakit mental. Iya Oh, gitu. oke. Tapi obat itu tergantung Hmm. dosisnya. Ya, Jadi itu. ini soal dosis ya. Masalahnya adalah dosis. Kita bisa menggunakan psikodelik untuk sakit mental dalam yang namanya jumlah dosis yang sangat kecil gitu. Itu ya, gitu. Betul bahwa psikodelik itu bisa menjadi obat untuk beberapa jenis sakit mental. Nggak semua ya, nggak semua. Itu ya. Oh, Tapi yang namanya jamur teletong ini, kamu berhalusinasi loh. Aku ini nggak makan jamur teletong aja berhalusinasi kok. Oh, mana kena jamur teletong. apa efeknya Oh, ter? wah, aku ketemu ambek malaikat Wih, barang. lo. Ngomong-ngomongan aku ambek malaikat. Oh iya gitu kan. Iku saya mending timbangannya menikah dengan Brooke Shields itu. Oh, oh, oh no, sing Iya. kena apa jenenge kena kecubung menikah dengan Brooke Shields nang gesek lawan nang gesek sungai dikira nang pantai goblok Indra ini. Oke, nek Dok, apa yang terjadi pada tubuh kalau kita makan daging manusia? Loh ya nggak apa-apa gitu. Hmm, nak doyan. Loh ya kalau kamu doyan ya mana nolak ditangkap polisi kamu. Nah, makan daging manusia itu ya, lah ya nggak apa-apa itu gitu ya. Kalau secara Nyatanya Sumanto kan biologi, juga urip toh. ya, loh pernah ada ya, ya itu pernah ada apa tim sepak bola gitu ya, Hmm. yang isinya mahasiswa. Pesawatnya itu jatuh di pegunungan Andes gitu ya, dan akhirnya mereka makan temannya. Gitu ya. Ya kalau nggak gitu nggak dia nggak hidup Nggak itu hidup. ya nggak hidup gitu. Jadi, apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita makan daging manusia? Kenyang. Loh bener kenyang kita gitu. Ya nak mangan ojo lali ngombe rek sereten bengko. Kecuali kamu nggak minum Ah, keseretan gitu. sereten Itu. kandhani kok. Nah, gitu. Sabot Jadi kalau sabot ya. pertanyaannya apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita makan daging manusia? Kenyang. Kenyang. Tuh. Gitu ya, gitu. Apakah karena moralitas? Iya, moralitas kita yang membatasi ini boleh dimakan, itu nggak boleh gitu ya. Ya, daging wedhus oleh, daging sapi oleh, daging babi nggak boleh. Itu moral itu. Hmm, Ya, kalau orang India sana daging babi boleh, daging sapi nggak tapi boleh nggak boleh. karena itu kendaraannya Tuhan. Kok mbok makan itu? Kendaraannya Ya. tuh. Lah iya kendaraannya Tuhan, itu kendaraannya siwa. Kok mau makan nggak boleh gitu. Wani-wani nih kon. Mau wani-wani ini mangan kendaraannya Tuhan, kon disot kon kapok kon ngono. Ngono ya. Tuh wis tuh, kurang 2 menit tuh wis ngono. Soal Gimana? soal Nah, kerang ini dok. Dok Dok katanya katanya orang hamil orang makan hamil kerang makan bikin anaknya kerang autis. anaknya jadi autis. Enggak lah, enggak ada hubungannya. Oh, wah, ini enggak ada ini. Ini mesti jadi ini supir-supir ini mesti. Enggak ada lah itu. Kon ku duit Enggak Denny lah ben kowe gitu. rak melu mangan Aduh. maksudnya. Ya. Wes, tuh jam 20.28 tuh. Oke, matur suwun, Ter. Makasih teman-teman ya. Dilanjut next bab 5. Selamat malam. Glory glory Man United.